Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau berdoa, menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya program ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian kepada Tuhan. Kau Allah yang setia. Biarlah kita nikmati hadirat daripada Tuhan. Hadirat daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan. syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Amin Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Terima kasih Tuhan. segala kebaikan-Mu. Ya. Kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk keselamatan jiwa kami Tuhan. Untuk kemurahan daripada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri bekerja di dalam hati kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Engkau layakkan hidup kami mendengar sebagian daripada renungan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan, kita punya Allah yang setia, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bahwa Tuhan itu selalu sanggup untuk menolong kita. Bahkan Tuhan mau untuk menolong kita. Tetapi seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Oleh karena itu kita melihat di dalam firman Tuhan, ada satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan. Sebelumnya saya berikan tema adalah Allah turut bekerja. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-8 saya bacakan, di situ dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mempunyai kasih yang besar. Allah yang setia. Allah yang mau bekerja di dalam hidup kita. Di dalam keselamatan hidup kita. Itu adalah peran daripada Tuhan. Saudara, tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab itu kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan menolong di dalam hidup kita. Bahwa Allah, kalau Allah bekerja, kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan itu menolong. Saudara, kalau kita lihat Allah bekerja, yang pertama saya mencatat adalah Allah bekerja menurut waktu daripada Tuhan. Saudara, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat, saudara. Kadang kalau kita berdoa, kita maunya langsung saja, ya Tuhan nyatakan kuasa. Langsung Tuhan jawab segala doa dan permohonan kita. Tetapi kalau kita melihat daripada firman Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya. Itu yang pertama adalah di situ dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ini sudah menjadi ayat hafalan, tetapi kita harus benar-benar mengerti, memahami dan mengaminkan ayat ini. Supaya ketika kita menunggu pertolongan daripada Tuhan, kita tidak bersungut-sungut, saudara. Makanya dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Allah itu mengatur segala-galanya. Bahkan ada ayat, ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Tuhan mengatur segala-galanya baik adanya. Sebab itu kalau Tuhan bekerja menurut waktu, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara. Kalau begitu di mana peran kita? Apakah kalau Tuhan yang membuat masa depan kita indah, kita tidak berbuat apa-apa, saudara? Di mana peran kita? Apakah dengan kita berdiam diri, dengan tidak berbuat apa-apa, lantas mempunyai masa depan yang baik? Coba kalau kita lihat bagaimana di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-26, saya bacakan demikian. Apa yang harus kita buat ketika kita menunggu pertolongan Tuhan? Di situ dikatakan demikian, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, diam ini apa artinya? Apakah dengan diam kita tidak berbuat apa-apa?
Apakah dengan diam kita santai-santai saja? Tentu saja tidak demikian, saudara. Ada waktunya keadaan membuat kita sulit sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya pandemi ini sudah mengacaukan semua kegiatan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Oleh karena itu harus ada yang kita lakukan ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yaitu kita harus berdoa dan mengucap syukur, saudara. Saudara, saya bacakan lagi di dalam ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Di situ dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, kitab ratapan isinya itu adalah meratapi jatuhnya Yerusalem atau runtuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel. Kitab ini bernada sedih, saudara. Tetapi kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh Yeremia ini dalam kesedihan, saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap bahwa ada masa depan. Masa depan adalah di dalam ratapan ini adalah bahwa ada waktunya Tuhan akan mengadakan pemulihan di dalam hidup kita, saudara. Sekalipun sedih, saudara, kita harus berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, saudara. Kita harus mengingat selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang setia. Dan makanya di dalam ratapan 3 ayat 24 dikatakan demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Walaupun lagi sedih, saudara. Mungkin suram, gak ada masa depan. Wah, mau dibuang ya ke dalam tanah pembuangan. Dalam kesedihan. Tetapi mereka katakan, tak habis-habisnya kasih Tuhan. Aku akan berharap kepada Tuhan. Saudara, sebab itu Tuhan bekerja menurut daripada waktunya Tuhan. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Izinkan Tuhan mungkin sedang menguji kita. Pada waktu kita belum menerima jawaban daripada Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa Tuhan, Allah bekerja menurut waktunya. Yang kedua adalah Allah bekerja menurut cara daripada Tuhan sendiri. Kadang kita mau berusaha dengan cara kita sendiri, saudara. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, dengan usaha kita berusaha. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan. Saudara, Tuhan itu bekerja menurut caranya. Seringkali kita mengalami kegagalan, saudara. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang sudah berusaha, tapi belum berhasil. Nah, kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan umatnya. Saudara, ada satu contoh. Bagaimana seorang Naaman. Naaman ini adalah seorang panglima tertinggi di Aram, saudara. Dia seorang yang berhasil, panglima tertinggi, dan dia kesayangan raja daripada Aram. Nah, permasalahan yang dihadapi adalah Naaman mempunyai penyakit kusta, saudara. Nah, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Pada saat itu penyakit ini merupakan permasalahan besar, saudara. Tetapi ada satu hamba daripada Naaman. Ini adalah seorang tawanan daripada Israel. Nah, hamba ini berkata kepada istri daripada Naaman. Di situ dikatakan demikian di dalam 2 Raja-Raja. Sekiranya Tuhanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Jadi seorang hambanya bilang, kalau datang kepada nabi Tuhan, pasti dia akan mengalami kesembuhan. Saudara, seorang yang sederhana, seorang hamba dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Jadi bersaksi itu tidak sulit, saudara. Menceritakan aja, memperkenalkan orang lain kepada Tuhan. Nah, Naaman mendengar daripada usul ini, dia datang kepada nabi Tuhan, ya. Di situ di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9 saya bacakan ya sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya
dengan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jadi dia datang, saudara. Panglima besar, di pejabat, saudara. Datang ke rumah Nabi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10, Elisa, di dalam ayat yang ke-2 Raja-Raja 5 ayat 10, di situ dikatakan demikian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan tahir. Saudara, bayangkan saudara, pejabat datang ke rumah Nabi, hamba Tuhan, saudara. Elisa cuma bilang, kalau kamu mau sembuh, mandi di sungai Yordan 7 kali. Waduh, hatinya tersinggung, saudara. Maka di dalam ayatnya yang ke-22, ayat yang ke-11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Akhirnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Wah, dia marah, saudara. Kadang kita marah ketika kita tidak dihargai, saudara. Kita belajar, saudara. Kita harus belajar taat. Sekalipun mungkin gak masuk akal. Apa yang Tuhan suruh itu memang gak masuk akal, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, apakah kata Naaman? Di sini dikatakan demikian. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati, saudara. Saudara, kalau kita lihat ini pejabat, saudara. Dia nggak disambut, mungkin dia heran. Bukannya disambut gitu, ditumpang tangan, didoakan begitu. Malah disuruh mandi di sungai ya Yordan. Dia menjadi gusar, dia menjadi marah, saudara. Panas hati, dia mau pergi. Tapi hamba-hambanya, kalau ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Kalau Tuhan dikasih tugas yang susah, ya disuruh yang susah, pasti Tuhan akan melakukannya, ya kan? Akhirnya Naaman dia mau mandi di sungai Yordan. Ayat-ayat selanjutnya, ya. Dan 7 kali Naaman dia di sungai Yordan, itu di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka Naaman turun ke sungai Yordan, membenamkan diri, sembuh dan tahir. Akhirnya dia kembali kepada Elisa. Dia katakan demikian di dalam ayat yang ke-15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara, poin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk menerima mujizat daripada Tuhan harus ada ketaatan dan kerendahan hati. Apapun yang firman Tuhan suruh, mari kita melakukannya. Saudara, mungkin Naaman gak mengerti ya, kok cara Tuhan seperti begitu. Nah, sebab itu saudara, kalau kita mau mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus mengaminkan firman Tuhan, saudara. Apapun yang firman Tuhan katakan, kita lakukan. Di balik ketaatan, ada mujizat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Itu adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan kusta. Mandi di sungai Yordan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara-cara yang mungkin tidak bisa dimengerti dengan akal kita. Di dalam 1 Raja-Raja 17, saya memberikan contoh yang lain. Ayat yang kelima, di situ dikatakan ayat 1 Raja-Raja 17, 5 dan 6, di situ dikatakan demikian. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, saudara. Elia disuruh sembunyi, saudara, untuk menghindari Raja Ahab, saudara. Burung gagak memberi dia makan. Di situ dikatakan burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara, saya pelajari burung gagak itu adalah termasuk binatang haram, saudara. Itu di dalam Imamat 11 ayat yang ke-15. Nah, saya pelajari burung gagak itu sulit untuk dilatih dan sulit untuk menjadi jinak, saudara. Ya, dan menjadi baik itu harus lama dilatih, saudara. Saudara, saya coba kalau kita melihat bagaimana cara Tuhan itu tidak bisa mengerti.
dimengerti apa yang sulit bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Bahwa di dalam Tuhan selalu mungkin, saudara. Biasanya saudara manusia itu kasih makan sama binatang, saudara. Ya. Kasih punya peliharaan, punya burung, punya ikan, punya sebagainya. Biasanya manusia yang kasih makan. Tetapi ini burung, ya binatang kasih makan kepada manusia. Ini nggak mungkin. Nah burung ini burung yang liar lagi ya. Sulit untuk dilatih. Ya, sulit untuk dikendalikan, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Kalau burung aja taat, saudara. Kalau binatang aja taat kepada Tuhan, diperintah. Masakan kita umat Tuhan tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya, saudara, kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami kekurangan pada saat ini. Saudara, mungkin bukan burung gagak yang Tuhan kirim. Tetapi ada saja cara Tuhan. Tuhan selalu mempunyai cara untuk menyatakan kuasanya. Untuk memelihara umatnya. Tuhan selalu punya cara. Sekalipun mungkin sulit. Sekalipun mungkin tidak mungkin. Menurut akal dan logika. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi cara Allah bekerja menurut cara daripada Tuhan sendiri. Yang pertama adalah menurut waktu. Menurut cara daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menurut daripada kehendaknya. Saudara, kita tidak bisa memaksa kehendak daripada Tuhan. Kita mau coba Tuhan, kita minta Tuhan. Saya minta A, tetapi Tuhan gak kabulkan. Ada waktunya ketika kita berdoa, Tuhan tidak mengabulkan doa kita, saudara. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 12, bagaimana Paulus ya, 2 Korintus 12, di situ dikatakan, saya singkatkan saja langsung ke dalam ayat yang ke-8. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Di situ katakan begini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ada duri dalam daging. Yaitu sakit pada mata daripada Paulus. Itu menusuk, namanya duri itu menusuk-nusuk sakit. Nah ini mengakibatkan penderitaan. Itu di dalam Galatia 4 ayat yang ke-15. Kalau saudara mau melihat. Saudara, kalau kita lihat. Kadang permintaan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jangan heran, saudara. Mungkin ada waktunya apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Mungkin cara kita berdoa salah, saudara. Mungkin cara kita meminta salah. Kita harus melihat Paulus saja. Dia meminta hal yang baik untuk minta disembuhkan. Tapi dia tidak mengalami sepertinya Tuhan di situ kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tuhan menjawab gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Tuhan menjawab. Cukup kasih karuniaku. Artinya doamu tidak dijawab. Tetapi Tuhan punya cara lain, saudara, untuk mengabulkan doa kita. Tuhan memberikan kuasanya, saudara. Kuasa untuk menanggung penderitaan kita, saudara. Makanya di dalam ayat yang ke-10 saya bacakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Paulus dia tahan menderita, saudara. Tahan sekalipun ada duri di dalam daging karena ada kuasa daripada Tuhan. Ya. Maka aku kuat ya, supaya kuasa Kristus, kuasa dunamis, kuasa Roh Kudus, kuasa ability, satu kemampuan, satu kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita doakan. Mungkin kita belum mengalami kesembuhan. Tetapi Tuhan berikan kuasa Roh Kudus, saudara. Mungkin ada di dalam jemaat yang mungkin berkata, saya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus ada bagi orang percaya ketika kita percaya. Di dalam Efesus 1 ayat 13 saudara bisa baca di situ. Ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus. Artinya kita adalah milik Tuhan dan Roh Kudus mulai memimpin hidup kita. Sebab itu Roh Kudus itu sudah diberikan ke dalam hati kita.
Oleh sebab itu kita harus lebih penuh dengan kuasa Roh Kudus. Minta benar-benar kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau kita baca daripada firman Tuhan, Paulus di situ dikatakan dia mengalami penganiayaan, kesesakan, dan penderitaan, saudara. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, pandemi ini tuh belum sampai pada puncaknya. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, saya nggak punya kesempatan di situ. Bagaimana pembukaan materi mengerikan, saudara. Ada hal-hal yang sulit yang dialami oleh semua orang nanti. Tetapi kekuatan kita hanya di dalam Roh Kudus, saudara. Tidak ada kekuatan lain, saudara. Oleh karena itu kita harus mengerti Allah turut bekerja menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan, dan menurut kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Kita mengambil sikap doa. Saudara bisa berdoa, sikap doa di rumah saudara masing-masing. Ya. Kita menyembah Tuhan, buka hati kita. Izinkan Roh itu bekerja. Izinkan Roh itu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita benar-benar mampu menghadapi segala perkara, saudara. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Kita mengambil sikap berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Makasih Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Makasih Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Haleluya, kami mengandalkan. satu-satunya yang Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, Engkau sumber kekuatan, haleluya. sumber pengharapan, Tuhanlah penyembuh kami, Tuhan yang menguatkan kami. Haleluya. Kami perlu roh-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam doa kami mengandalkan Engkau. Kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu Engkau ada, Engkau hadir di dalam roh-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan di dalam setiap jemaat Tuhan yang sedang berdoa pada saat ini. Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir dengan kekuatan roh-Mu Tuhan. Penuhkan sepenuh-penuhnya setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti program ini. Penuhkan ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Itulah kekuatan bagi kami Tuhan. Kekuatan yang melengkapi gereja-Mu ya Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain selain daripada Roh Kudus dan firman daripada Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau pulihkan hati-hati kami Tuhan. Pulihkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mungkin ada yang lemah pada saat ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita daripada Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan melalui firman dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk jamahan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk kesegaran yang Roh Kudus berikan kepada kami di dalam nama Yesus
kesegaran yang daripada Tuhan. Hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Roh-Mu sedang bekerja saat ini Tuhan. Kami tahu Engkau melawati semua Tuhan. Engkau melawati kami semua ya Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Mungkin ada yang pada saat ini mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan Roh-Mu sendiri yang bekerja ya Tuhan. Sebagai hamba-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan, Tuhanlah yang berkuasa melalui Roh-Mu Engkau bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita ya Tuhan di dalam hidup kami melalui Roh-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, Engkau lengkapilah kami Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesegaran Tuhan. Untuk kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Melalui Roh-Mu ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau nyata Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Supaya kami tetap berharap Tuhan kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami mengagungkan nama Tuhan. Engkaulah yang layak kami muliakan dan kami tinggikan ya Tuhan. Besar Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu. amin. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Nikmati hadirat daripada Tuhan. Haleluya. Saat kami Izinkan Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kami. nama-Mu. Haleluya. Saat hati kami mulai menyembah, Terima kasih Tuhan.
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya. Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuliakan nama-Mu, saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, Kasih Tuhan. baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, Terima kasih. besar setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Kami tahu ada kasih Tuhan yang menjamah kami saat ini. Pada saat ini kami imani di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir di dalam nama Yesus ya Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan ya Tuhan. Roh-Mu dapat bekerja pada saat ini Tuhan. Memenuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Kami tidak melupakan kasih daripada Tuhan. Kami mau melupakan segala penderitaan kami, kesusahan kami, kesedihan kami. Karena ada kasih Tuhan, kasih yang besar atas hidup kami Tuhan. Kami mau mengalami kasih daripada Tuhan itu. Kami mau mengalami jamahan daripada Tuhan itu. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu sekarang ini ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang dicurahkan, dinyatakan pada saat ini Tuhan. Kasih Tuhan sedang dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan-pemulihan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Besar kasih setia Tuhan. Besar kasih setia Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mengalami kasih Tuhan. Kami percaya sekarang ini kasih Tuhan sedang mengalir melawat kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembaharuan. Terima kasih untuk pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semangat yang baru yang Tuhan berikan karena kasih Tuhan. Tuhan berikan kami semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Semangat untuk melayani Tuhan. Kiranya di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengalir, mengalir dan mengalir Tuhan. Sehingga menjadi kekuatan yang baru ya Tuhan. Yang melengkapi kami semua Tuhan. Sehingga kami kuat menghadapi apapun juga Tuhan. Kami tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan besar atas hidup kami. Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Roh-Mu ada ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan
baru tiap hari, baru tiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kita mau berdoa syafaat. Bapa dalam sorga, kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami merasakan hadirat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan ini untuk memuliakan Tuhan, benar-benar menyenangkan hati daripada Tuhan. Sebab di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami tahu Engkau disenangkan Tuhan. Kami ingin berbuat bakti kepada Tuhan. Sebab itu dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Memohon pertolongan daripada Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan. Walaupun mungkin seringkali Tuhan kami tidak mengerti bagaimana Allah bekerja menolong kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tetap mau percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Engkau lah andalan kami ya Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, kami mau tetap kuat di dalam Engkau. Kami mau tetap setia. Mampukan kami untuk setia, memegang iman kami sampai pada waktunya Tuhan memanggil kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau mampukan dan kuatkan kami semua ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sekalipun kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan di sini bersekutu bersama-sama mendoakan jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Tetapi Tuhan kami percaya kuasa Tuhan masih tetap sama.
Mujizat masih tetap ada ya Tuhan. Sebab itu kami berdoa bagi jemaat-jemaat ya Tuhan yang mungkin mereka pada saat ini masih berada dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami satukan iman kami. Kami bersepakat kiranya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan di dalam nama Yesus Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Bagi permasalahan pergumulan di dalam keluarga suami istri dan anak-anak kiranya di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri dan anak-anak diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Baik jasmani maupun rohani Tuhan. Setiap pekerjaannya, setiap kantornya, setiap usahanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Sehingga Tuhan pada waktunya semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Mereka boleh bersaksi bahwa Tuhanlah sumber pertolongan, sumber kemenangan di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan ada sukacita di dalam jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga dari Bapak Ibu, Bapak Gembala kami Tuhan. Keluarga daripada Bapak Gembala, kiranya Tuhan Engkau taruh kesehatan semuanya, Tuhan berkati semuanya, setiap majelis tua-tua sidang yang ada, setiap pelayan Tuhan, setiap wadah, setiap rayon, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Sehingga setiap pelayanan yang ada Tuhan, Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang ada, setiap ibadah yang sudah dibuka, Engkau kirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Jiwa-jiwa yang lama, bahkan jiwa-jiwa yang baru juga Tuhan kirimkan ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang masih beribadah di rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau juga lawati pada saat ini kiranya Tuhan. Engkau tetap memberikan kekuatan iman kepada mereka ya Tuhan. Sehingga tetap ada sukacita, tetap ada semangat Tuhan di dalam mengiring Engkau. Sehingga Tuhan hidup mereka Tuhan benar-benar memuliakan daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bersyafaat bagi pemerintah kami, bagi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua menteri jajaran yang ada, setiap pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah di dalam Indonesia ini Tuhan. Bahkan setiap kota kami diberkati Tuhan kiranya Tuhan. Engkau berikan kesejahteraan supaya negara kami semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Setiap hamba Tuhan, setiap penginjil, setiap pemberita Injil Tuhan berkati. Tuhan tolong dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Juga Tuhan semua usaha mengatasi pandemi ini Tuhan, setiap dokter, suster yang ada, pengobatan yang ada, setiap vaksin Tuhan buat berhasil, buat beruntung di dalam nama Yesus ya Tuhan. Tuhan tolong semua yang ada. Tuhan bahkan semua yang mengikuti program ini, setiap pergumulan mereka Tuhan, kami taruhkan iman kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu. Kami boleh mendengar kesaksian bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mendengar doa kami di dalam nama Yesus ya Tuhan. Juga kami berdoa-Mu untuk seluruh kru yang ada. Diberkati Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami akhiri ibadah doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.